Cara yang pertama yaitu melakukan audit secara berkala, yang kedua yaitu adanya konsultan atau pengawas khusus, yang ketiga yaitu mengamankan saluran telepon dan sistem dari virus, yang keempat yaitu mengendalikan data yang sensitif, dan yang kelima yaitu mengendalikan komputer laptop, dan yang terakhir mengawasi informasi hacker. Yang pertama yaitu melakukan audit secara berkala. Melakukan audit secara berkala adalah proses pemeriksaan atau peninjauan terhadap suatu entitas, baik itu perusahaan, organisasi, atau proses tertentu, yang dilakukan secara rutin dan terjadwal dengan tujuan untuk mengevaluasi kepatuhan, efektivitas, efisiensi, dan keandalan sistem dan prosedur yang ada. Audit berkala membantu memastikan bahwa entitas tersebut tetap mematuhi standar, kebijakan, dan peraturan yang berlaku, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan yang diperlukan. Salah satu alasan utama melakukan audit keuangan yaitu untuk mengidentifikasi kesalahan dan penipuan dalam laporan keuangan perusahaan. Kesalahan dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti kesalahan akuntansi atau kesalahan entry data. Sebaliknya, penipuan adalah penipuan yang sengaja dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial. Dengan melakukan audit keuangan, perusahaan dapat mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dalam laporan keuangannya, serta mendeteksi adanya kecurangan yang mungkin terjadi dalam organisasi. Alasan penting lainnya dalam melakukan audit keuangan adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. Di banyak industri terdapat peraturan yang ketat yang mengatur pelaporan dan pengungkapan keuangan. Dengan melakukan audit keuangan secara berkala, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan ini, sehingga dapat membantu mencegah sanksi hukum dan keuangan. Meningkatkan proses dan pengendalian keuangan. Audit keuangan juga dapat membantu perusahaan mengidentifikasi bidang-bidang di mana proses dan pengendalian keuangan mereka dapat ditingkatkan. Misalnya, jika auditor mengidentifikasi kelemahan dalam pengendalian internal suatu perusahaan, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk memperkuat pengendalian tersebut dan mengurangi risiko penipuan atau kesalahan. Demikian pula, jika auditor mengidentifikasi inefisiensi dalam proses keuangan perusahaan, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk menyederhanakan proses tersebut dan mengurangi biaya. Meningkatkan kepercayaan investor. Audit keuangan secara berkala juga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap suatu perusahaan. Investor ingin mengetahui bahwa laporan keuangan suatu perusahaan akurat dan lengkap, serta perusahaan tersebut telah mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan melakukan audit keuangan secara rutin, perusahaan dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan, yang dapat membantu menarik dan mempertahankan investor. Mencegah kerugian finansial. Terakhir, audit keuangan dapat membantu mencegah kerugian finansial. Dengan mengidentifikasi kesalahan dan penipuan sejak dini, perusahaan dapat mengambil tindakan korektif untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Demikian pula, dengan meningkatkan proses dan pengendalian keuangan, perusahaan dapat mengurangi risiko kerugian di masa depan akibat penipuan atau kesalahan. Audit keuangan rutin sangat penting untuk menjaga keamanan keuangan dalam lingkungan bisnis yang kompleks saat ini. Dengan mengidentifikasi kesalahan dan penipuan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, meningkatkan proses dan kontrol keuangan, meningkatkan kepercayaan investor, dan mencegah kerugian finansial, audit keuangan memberikan serangkaian manfaat yang penting bagi keberhasilan jangka panjang organisasi manapun. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memprioritaskan audit keuangan rutin sebagai bagian dari strategi pengelolaan keuangan mereka secara keseluruhan. Adanya konsultan atau pengawas khusus. Adanya konsultan atau pengawas khusus merujuk pada penggunaan seseorang atau sebuah tim dengan keahlian khusus untuk memberikan saran, bimbingan, atau pengawasan terhadap suatu proyek, program, atau kegiatan tertentu. Mereka biasanya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam dalam bidang tertentu dan bertujuan untuk membantu entitas yang mengontrak mereka mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif dan efisien.
Peran tugas konsultan penting karena sebagai penyedia software dan brainware suatu proyek konstruksi yang bertujuan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar atau sesuai rencana. Konsultan konstruksi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu konsultan perencana, konsultan pengawas, dan konsultan manajemen. Pada umumnya, orang-orang yang bekerja di kantor yang bertugas mengawasi kegiatan konstruksi adalah manajer proyek, insinyur desain, arsitek proyek. Sementara itu, petugas lapangan yang mengawasi dan terjun langsung tiap harinya di lokasi proyek diserahkan kepada kepala mandor proyek. Mandor proyek ini mengawasi pekerjaan buruh bangunan, tukang kayu, dan ahli bangunan lainnya, di mana mereka menyelesaikan fisik sebuah konstruksi. Konsultan proyek adalah badan usaha atau perorangan yang diminta owner untuk mengawasi pelaksanaan proyek sehingga pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan baik dan dapat selesai dengan cepat. Penyedia jasa konsultan ini harus memiliki beberapa orang ahli di bidang arsitektur, teknik sipil, mekanik, elektrikal, listrik, dan lain-lain. Peran utama perusahaan konsultan proyek adalah memastikan kualitas proyek konstruksi sesuai dengan perencanaan. Konsultan melakukan pengawalan terhadap klien mulai dari tahap perencanaan proyek dan perancangan pembangunan proyek hingga masa pelaksanaan pembangunan proyek berakhir. Sedangkan untuk tugas konsultan proyek antara lain sebagai berikut. 1. Mengelola administrasi dalam kontrak kerja. 2. Melakukan pengawasan selama proyek konstruksi berjalan. 3. Melampirkan atau membuat laporan pekerjaan yang diserahkan kepada pemilik proyek. 4. Memberikan saran atau pertimbangan kepada pemilik proyek maupun kontraktor. 5. Melakukan koreksi dan memberikan persetujuan mengenai hasil gambar atau soft drawing yang diajukan oleh kontraktor sebagai pedoman pelaksanaan proyek. 6. Memilih dan menyetujui tipe dan merek bahan atau material konstruksi yang diusulkan oleh kontraktor agar sesuai dengan harapan pemilik proyek namun tetap berpedoman dengan kontrak kerja konstruksi yang sudah dibuat sebelumnya. Mengamankan saluran telepon dan sistem dari virus. Mengamankan saluran telepon dan sistem dari virus adalah proses melindungi infrastruktur telekomunikasi dari serangan malware atau virus yang dapat merusak atau mengganggu operasi sistem telepon dan jaringan komunikasi. Ini melibatkan penerapan langkah-langkah keamanan seperti firewall, enkripsi data, pembaruan perangkat lunak secara teratur, pemantauan aktivitas jaringan, dan pelatihan untuk mengenali dan menghindari potensi ancaman keamanan. Tujuan adalah untuk memastikan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan sistem telekomunikasi sehingga komunikasi tetap aman dan terlindung dari potensi serangan atau penyusupan. Sensitif. Mengendalikan data yang sensitif adalah proses untuk melindungi informasi yang memiliki nilai atau kepentingan yang tinggi dari akses yang tidak sah, penggunaan yang tidak diizinkan, atau penyebaran yang tidak sah. Hal ini melibatkan penerapan kebijakan, prosedur, dan teknologi yang dirancang untuk memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang memiliki akses ke data sensitif tersebut, serta untuk mencegah kebocoran atau penggunaan yang tidak sah dari data tersebut. Langkah-langkah kontrol data sensitif meliputi enkripsi, autentikasi pengguna, pembatasan akses, pemantauan aktivitas, dan kebijakan penghapusan yang aman. Tujuannya adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang sensitif agar tidak disalahgunakan atau dicuri oleh pihak yang tidak berwenang. Mengendalikan komputer laptop. Mengendalikan komputer laptop melibatkan berbagai langkah untuk melindungi perangkat dari akses yang tidak sah serta memastikan keamanan dan ketersediaan data yang disisipkan di dalamnya. Langkah-langkah ini termasuk menggunakan kata sandi atau PIN, melindungi laptop dengan kata sandi atau PIN yang kuat untuk mencegah akses oleh orang yang tidak berwenang. 2. Enskripsi disk, menginskripsi data yang disimpan di dalam laptop untuk melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah jika laptop dicuri ataupun hilang. 3. Memperbaharui perangkat lunak secara teratur, memastikan sistem operasi, perangkat lunak keamanan, dan aplikasi lainnya selalu diperbaharui dengan patch keamanan terbaru untuk mengatasi kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang. 4. Mengaktifkan firewall. Mengaktifkan firewall bawaan sistem operasi atau menginstal firewall tambahan
untuk memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar dari laptop. 5. Menggunakan perangkat lunak keamanan. Menginstal dan menjalankan perangkat lunak antivirus, anti-spyware, dan anti-malware untuk mendeteksi dan menghapus ancaman keamanan potensial. 6. Mengamankan jaringan Wi-Fi. Menggunakan koneksi Wi-Fi yang aman dengan menginskripsi lalu lintas data dan menggunakan protokol keamanan yang kuat seperti WPO3. 7. Mengaktifkan autentikasi dua faktor. Menggunakan autentikasi dua faktor untuk mengamankan akses ke akun-akun online dan menghindari akses yang tidak sah bahkan jika kata sandi terkompromi. Informasi hacker. Mengawasi informasi hacker merujuk pada kegiatan memantau dan menganalisis aktivitas yang dilakukan oleh para hacker atau penyerang cyber. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi upaya penetrasi, serangan, atau eksploitasi yang dilakukan terhadap sistem atau jaringan komputer. Mengawasi informasi hacker meliputi pemantauan aktivitas jaringan, analisis log keamanan, penggunaan perangkat lunak keamanan yang canggih, dan memanfaatkan intelijen keamanan cyber untuk mendeteksi ancaman yang muncul. Tindakan mengawasi ini penting untuk mengidentifikasi serangan secara cepat, meresponnya dengan tepat, dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau mengurangi dampak serangan tersebut. Dengan mengawasi informasi hacker, organisasi dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengamankan sistem dan data mereka dari serangan cyber. Salah satu aspek penting dalam mengawasi informasi hacker adalah pemahaman yang mendalam tentang taktik, teknik, dan prosedur yang digunakan oleh para hacker. Ini termasuk pemahaman tentang jenis serangan yang paling umum seperti serangan phishing, malware, DDoS, distributed denial of service, dan serangan terhadap infrastruktur kritis. Dengan memahami cara kerja dan motivasi di balik serangan-serangan ini, organisasi dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam melindungi sistem dan data mereka. Selain itu, kerjasama dengan lembaga keamanan seperti CAT Computer Emergency Response Team, Pusat Keamanan Informasi, dan Lembaga Penelitian Keamanan merupakan langkah penting dalam mengawasi informasi hacker. Melalui kerjasama ini, organisasi dapat mendapatkan wawasan tentang tren ancaman terbaru, alat-alat baru yang digunakan oleh para hacker, dan langkah-langkah mitigasi yang direkomendasikan. Terima kasih.